Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor retail, sejauh mana dampaknya tertekan akibat penurunan daya beli di masyarakat. Wilayah-wilayah mana saja yang sudah terpetakan? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, geliat perekonomian nasional saat ini tengah menghadapi tekanan dari penurunan daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir dari bulan Mei hingga September 2024. Kondisi perekonomian nasional saat ini tengah menghadapi tekanan dari sisi konsumsi masyarakat. Hal ini tercermin dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik di mana deflasi telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Bahkan deflasi beruntun yang terjadi sejak bulan Mei hingga September 2024 tersebut dinilai mendekati rekor terpanjang pada tahun 1999, di mana saat itu terjadi deflasi selama 7 bulan beruntun akibat badai krisis moneter. Selain itu, BPS juga merilis data jumlah kelompok menengah di Indonesia yang cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah kelas menengah mencapai 53,83 juta orang. Namun angka ini menurun menjadi 49,51 juta pada tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 48,27 juta pada tahun 2023, dan menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Penurunan daya beli masyarakat dan jumlah masyarakat kalangan kelas menengah ini pun dikhawatirkan akan memberikan dampak berganda terhadap perkembangan dan kinerja industri retail di dalam negeri. Padahal selama ini masyarakat kelas menengah menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui kegiatan konsumsi. Di sisi lain, kelompok menengah saat ini justru rentan turun kelas. Hal ini tercermin dari rentan pengeluaran yang cenderung mendekati kelompok di bawahnya, yaitu menuju kelas menengah. Bahkan berpotensi bisa turun lebih dalam lagi, yaitu kelompok rentan miskin. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, strategi bertahan industri retail menghadapi penurunan daya beli. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Ya. Baik, terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini Bapak Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi Mas Pras, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review nih dari Pak Roy. Update dong Pak, bagaimana sih kondisi terkini dari industri retail saat ini begitu di tengah tadi adanya ya bayang-bayang dari penurunan daya beli masyarakat. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi yang dapat kami informasikan sesuai dengan laporan dari para anggota pelaku usaha retail modern, ya kita bicara berarti ada yang retail modern yang di berbagai lokasi, provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk di wilayah luar Jawa, nah ini menariknya catatannya kami seperti ini. Yang di luar Jawa, ya kita tahu kan 65% penduduk kita dan pusat industri sektor itu semuanya ada di Pulau Jawa. Tapi yang di luar Pulau Jawa itu kondisinya masih ada pertumbuhan walaupun di tengah daya beli yang menurun. Pertumbuhannya tidak signifikan, hanya berkisar sekitar 2-3%, tapi masih ada pertumbuhan dibanding dengan tahun yang lalu. Tetapi kalau kita bicara di Pulau Jawa, apalagi kita bicara lebih segmented di Jabodetabek, karena ada berbagai keadaan atau situasi yang terjadi di Jabodetabek, beberapa gerai kami bahkan sudah ada yang minus mendekati double digit, saja minusnya sudah sampai 8-9% minus dari tahun yang lalu. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena kita tahu bahwa pusat konsentrasi daripada industri dan sektoral itu ada di Pulau Jawa. Dan ketika kita bicara di Jabodetabek, ini yang paling terdampak sekali. Kita tahu kita bicara Jabodetabek, pusat manufacturer misalnya, saya ambil contoh tekstil ya, kemudian juga alat sepatu ya yang sudah melakukan ada beberapa yang sudah mem-PHK, ada beberapa yang mulai ada pengurangan ya dan lain sebagainya, itu sangat terasa sekali. Jadi Jabodetabek ini berkisar di rata-rata sekitar 6-7% minus dari tahun yang lalu. Nah, ini fenomena
yang terjadi yang gampang sekali kita lihat atau gampang sekali kita observe dari kondisi deflasi ya. Deflasi itu kan kondisi pelemahan domestik ya, pelemahan permintaan ya, pelemahan demand nih dari domestik kita. Nah, kondisi itu sangat terasa sekali saat ini dan tentunya perlu langkah-langkah yang gercep ya. Perlu langkah-langkah yang signifikan, apalagi kita mau menjelang pemerintahan yang baru. Mau kemana nanti dengan konsumsi rumah tangga kita yang masih menjadi kontributor terbesar dari PDB kita. Betul. Nah ini dia, kalau kita lihat dari sisi indef bagaimana Anda melihat kondisi dari kinerja industri secara umum, kemudian industri retail secara khusus di tengah tadi 5 bulan berturut-turut begitu. Daya beli masyarakat yang mungkin kita tahu ada sedikit pelemahan akibat deflasi juga yang terjadi dalam 5 bulan terakhir ini. Ya, kalau kita lihat ya dari sisi PDB maupun PMI ya pada tahun 2024 memang terjadi penurunan ya, melandai. Bahkan kalau kita lihat misalnya triwulan ya, dari triwulan 1 sampai triwulan 2 katakanlah memang turun gitu ya pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan diprediksi pertumbuhan triwulan 3 ini juga cenderung tidak akan jauh berbeda ya dari pertumbuhan ekonomi triwulan, bahkan cenderung akan menurun gitu ya. Kalau kita masih ingat triwulan pertama itu di 5,11, kemudian 5,6, ya kemungkinan sekitar 5,3 atau 5,2 gitu. Nah, dan ini kalau kemudian kita lihat lagi dari sisi PMI ya, atau PMI, bahwa PMI manufaktur Indonesia itu anjlok ke level kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Bahkan terus menurun, BNI katakanlah 52,1 poin, bahkan September ini di angka yang saya kira sangat kritis ya, 49,2. Dan ini menunjukkan apa? Ya tentu saja industri kita kan lebih banyak ditopang ya oleh industri makanan dan minuman, yang di situ tentu saja retail menjadi salah satu pendongkrak dari barang-barang industri di sektor manufaktur itu. Nah, saya agak bertanya gitu, kenapa pemerintah kok lambat sekali merespon kondisi ini? Karena ini kan sangat membahayakan, apalagi kalau kita bicara daya beli masyarakat turun, itu menunjukkan apalagi terjadi kontraksi selama lebih dari 3 bulan berturut-turut katakanlah, seharusnya pemerintah segera mencari solusi jangka pendek begitu ya. Melalui beberapa kebijakan ya. Tapi nampaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum memberikan hasil. Bayangkan sudah 5 bulan ini terus menurun ya, bahkan indeks harga konsumen kita juga menurun, deflasi sampai 5 bulan, dan ini saya kira pemerintah mesti ya segera, apa memang menunggu presiden baru begitu ya, tapi mestinya kan antisipatif gitu ya, apalagi presiden baru harus dibangun begitu ya, awal yang sehat gitu ya secara ekonomi. Nah, ini menjadi persoalan serius yang tentu pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tidak hanya jangka sangat pendek tapi juga jangka pendek maupun jangka menengahnya ke depan gitu. Itu dia terkait dengan respon yang Anda nilai begitu, memang belum selalu agresif untuk mengatasi kondisi saat ini. Nah Pak Roy, sebenarnya sejak kapan sih pelemahan daya beli yang terjadi di masyarakat itu dirasakan oleh retail sendiri? Mengingat tadi di luar Pulau Jawa justru ada pertumbuhan 2%, tapi justru kan memang domain market dari industrinya sendiri di Pulau Jawa, Jabodetabek kalau misalnya Anda kerucutkan lagi tadi. Ya betul, jadi pelemahan itu bersamaan dengan terjadinya deflasi. Jadi kita tahu bahwa kita setiap tahun ya untuk yang namanya puncak daripada productivity, baik itu industri makan minuman ataupun kami sektor retail, itu berada di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kita memasuki puasa dan Lebaran. Karena dia punya kurva itu selalu pada saat masyarakat itu memiliki ada penghasilan atau tambahan ya, ada gaji 13, ada THR atau apapun lah namanya, kelaziman atau behavior sikap masyarakat itu selalu uang yang gaji 13 itu pasti akan habis untuk belanja. Nggak ada nabung, nggak ada nyimpen.
Itu udah culture kita. Jadi pasti tinggi sekali konsumsinya pada saat di Ramadan itu, dan itu mengkontribusi hampir sekitar 55% dari perjalanan setahun kita. Omset kita itu lebih kurang 50% karena Ramadan. Nah, kondisi ini setelah itu terjadilah yang namanya pelemahan biasanya. Pelemahan itu setelah mereka sudah keluar semua dananya, uangnya dan lain sebagainya, itu akan landai setelah Lebaran atau setelah Ramadan. Nah, ketika pada saat itu juga ditambah dengan fluktuasi harga, kemudian harga komoditi ya, kita bicara harga komoditi pokok, kemudian juga terjadinya bagaimana situasi kondisi pelemahan daripada industri manufaktur misalnya, tadi sudah dijelaskan Pak Taufik, kita punya PMI memang ini di bawah 50, itu semua menandakan bahwa kita lagi lemah nih, ya 48, 49 itu angka yang lemah. Biasa kita di tahun-tahun sebelumnya 52, 53 ya, tapi sekarang lemah. Artinya apa? Produktivitasnya juga rendah. Nah, kenapa produktivitas rendah? Karena ekspornya juga rendah. Ya, ada beberapa tekstil yang menyuarakan bahwa ekspornya lagi betul-betul sekarang dengan geopolitik dan lain sebagainya terkapar ekspornya. Sehingga domestiknya mau digenjot pun otomatis ya kita tahu ada kapasitas daripada domestik ya dibanding dengan yang ekspor. Sehingga itu merubah tatanan dan membuat akhirnya ada pengurangan tenaga kerja, dan kita tahu semua bahwa sudah terjadi penurunan mid level hampir sekitar 9,4 juta itu. Nah, mid level ini yang tadinya kalau nggak turun, ya mereka kan berbelanja biasa ya. Walaupun terjadi penurunan setelah Ramadan, itu mereka berbelanja seperti biasa karena ya mereka memiliki income pasti setiap bulannya, dan ketika mereka turun sekarang mereka mengalami income tidak pasti karena mereka beralih ke sektor informal ya, ojol mereka beli, makanya sekarang motor itu naiknya 49%. Karena pada convert untuk pekerjaan informal ya, mobil turun 29%, tapi motor itu naik 49%. Karena apa? Banyak yang memindahkan dari sektor formal pekerjaan yang pasti untuk mereka juga berbelanja konsumsi dengan pasti. Sekarang mereka berbelanja sekadarnya. Basket size daripada retail juga sekarang pada turun ya. Karena apa? Karena mereka belanja seadanya. Karena mereka sudah beralih ke pekerjaan informal ya, seperti itu ya. Kita lihatlah saudara-saudara kita itu yang ojol itu begitu banyak sekarang, luar biasa. Nah, ini menandakan pelemahan. Nah, pelemahan ini kan tersirat ya dari indeks-indeks ekonomi maupun juga apa yang tadi saya sebutkan di industri kami di sektor retail, khususnya Jabodetabek itu bisa sampai minus 6-8%. Baik. Nah, kondisi seperti ini dengan nampaknya banyak sekali hal-hal fundamental yang harus dibenahi begitu ya Pak Rizal. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Roy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, semakin hangat pembincangan kita terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana penurunan daya beli masyarakat ini sudah mulai menekan banyak sektor, masuk salah satunya adalah sektor retail. Nah, Pak Rizal, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini? Tadi sudah Anda jabarkan, Pak Roy juga jabarkan kondisinya. Ada penurunan daya beli, kelas menengah juga yang tadi BPS menyampaikan juga sudah mulai turun. PMI manufaktur kita yang juga cenderung turun. Sebenarnya bottleneck-nya, sumber utama dari permasalahan ini di mana sih titiknya begitu, Pak Rizal? Iya, memang dari sisi supply juga terkena begitu ya awalnya. Kemudian karena dari supply itu kan demand pasar kerja ya, itu juga berpengaruh. Karena produktivitas juga tadi lihat kan PMI itu supply ya. Jadi pasar tenaga kerja juga turun, dilihat dari PMI tadi. Alih-alih konsumsi naik begitu ya. Ya justru tadi yang disampaikan memang benar ya, penerimaan atau upah pun tidak beranjak naik, ditambah juga sektor informal yang tumbuh, dan sektor informal itu upahnya jauh lebih sedikit dari sektor formal, maka daya beli masyarakat otomatis akan turun ya. Bayangkan yang mereka mendapat upah atau gaji itu adalah masuk di middle income household ya, rumah tangga yang middle class, dan penurunan middle class hampir 9,5 juta itu ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kontribusi dari middle class ini ya terhadap konsumsi rumah tangga tingkat nasional ya, level nasional. Dan itu pembentuk PDB nasional kita.
Jadi saya juga memandang bahwa kondisi ini pemerintah harus segera gitu ya. Mestinya gejala awal itu harus langsung gitu diantisipatif dengan policy yang sangat sangat cepat. Untuk menaikkan apa? Ya income. Bayangkan di Idul Fitri bahkan ke Idul Adha. Idul Adha itu sebenarnya konsumsi juga naik harusnya. Ini juga ternyata landai juga consumption-nya. Nah, tentu ini gejala yang sangat lambat pemerintah melihat ini. Tentu dengan kondisi ini maka apa implikasinya? Consumption-nya turun, ya, produktivitas untuk produksi atau industrinya juga turun. Yang mau tidak mau akan ngedrop gitu ya, consumption-nya yang lama-lama terhadap nilai tambah juga akan turun PDB nasional kita. Nah itu yang kita tidak inginkan. Bayangkan triwulan 4 itu harusnya atau triwulan 3 itu menjadi harapan untuk mendorong PDB kita di triwulan 4. Apalagi presiden baru nih, ya. Jangan sampai presiden baru dilantik menghadapi masalahnya udah kronis gitu. Nah ini kan harus diantisipatif nih, ya. Apalagi punya harapan baru dan sebagainya. Memang benar rumah tangga middle ini menjadi harapan. Dan pemerintah sangat tidak sensitif ya terhadap perubahan consumption di level middle class ini. Karena selama ini tidak ada secara khusus ya policy yang membuffer consumption di middle class. Kalau di level bawah ya banyak sekali saya kira insentif gitu ya, kebijakan. Apalagi misalnya di level atas gitu ya, banyak sekali insentif yang diberikan, teknologi dan lain sebagainya. Nah middle class ini kok nggak ada nih gitu. Justru penopang consumption kita selama ini yang paling besar itu ada di middle class ini, dan ini menjadi saya kira harapan baru bagi pemerintah ke depan ya. Betul. Untuk memperbaiki policy ya, khususnya di policy middle class ini. Yes, Karena bayangkan yang middle class ini sudah cukup kuat gitu ya, tapi tentu ini harus ditopang lagi oleh kebijakan. Jangan sampai nanti turun lagi. Begitu. Oke, Pak Rizal. Nah, Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apakah memang ada pergeseran dari pola konsumsi di masyarakat dengan kondisi saat ini? Kemudian strategi yang akan diterapkan dari retail sendiri seperti apa untuk menyikapi ya pelemahan daya beli masyarakat begitu saat ini? Ya, halo Pak Roy. Masih di mute? Ya, silakan Pak. Baik, ya, menghadapi situasi pelemahan ini dan juga apa yang kami lakukan serta apa yang menjadi harapan supaya pemerintah gercep ya, melek mata nih ya, sebelum perpindahan pemerintah yang baru sehingga itu tentunya dapat teratasi. Yang pertama adalah tentunya ya kalau kita sederhana Pak Pras, kita sudah menghadapi situasi ini bukan baru sekarang ya, COVID-19, pelemahan daya beli dan seterusnya. Kita selalu biasanya melakukan efisiensi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan koordinasi dengan sektor manufaktur untuk diversifikasi produk ya, menurunkan daripada konten ataupun rebranding atau relaunching lagi produk-produk atau brand yang jauh lebih terjangkau ya. Kemudian peningkatan layanan pelanggan itu sudah biasa kita lakukan. Tapi justru yang menjadi catatan kami ini adalah bagaimana melakukan gercepnya ini. Nah, kita melihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana supaya kebijakan moneter yang ekspansif ya. Bagaimana Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga? Memang Fed sekarang sudah turun, ya, BI rate kita juga sudah turun jadi 6. Tetapi bagaimana mendorong supaya suku bunga itu turun dalam hal sektor yang berkaitan dengan masyarakat atau manufaktur atau pelaku usaha, misalnya pinjaman, ya, dan investasi kita, ya. Kemudian ini juga berkaitan juga dengan kredit, sehingga bisa meningkatkan kredit ke sektor real. Dan itu bisa mendorong konsumsi dan investasi. Nah, ini yang utama. Kemudian stimulus fiskal. Nah, ini sejauh mana pemerintah melihat untuk kelompok yang terkena dampak, kan bisa di list nih yang 9,4 juta ini, ya. Mereka sudah terhilang daya belinya, jangan pajaknya tetap sama, ya. Pajak-pajak yang katakanlah yang mereka harus tetap bayar, misalnya ada cara tersendiri sehingga mereka nggak harus bayar PPN misalnya.
Ya, misalnya ini harus dipikirkan oleh pemerintah tentunya, ya berkaitan dengan pengaturan fiskalnya atau stimulus fiskalnya. Kemudian bagaimana juga peningkatan lapangan kerja lah, ya ini harus yang realistis lah, dan juga bagaimana reformasi struktural. Jadi ada hal-hal yang memang harus gercep. Tadi sependapat Pak Taufik bahwa ini memang hanya tinggal beberapa hari, ya tinggal game point, ya tetapi masih ada waktu untuk lakukanlah hal-hal yang sifatnya tidak menunggu sampai harus selesai bulan ini atau pemerintah yang baru, sehingga pemerintah yang baru juga dengan format yang baru tentu perlu waktu, ya terus programnya untuk mensinkronkan kementerian dan kelembagaan. Nah ini yang kita harapkan dari pelaku usaha untuk segera gercep atau langkah yang konkret dari pemerintah. Nah yang menarik, apakah dari deflasi ini potensi masih akan terjadi atau tidak? Kemudian bagaimana dengan beragam upaya tadi bisa mengatasi kondisi yang ada? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Roy dan juga Pak Rizal. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan Pak Rizal, langsung saja Anda melihat proyeksi bagaimana dengan pergerakan deflasi ke depan, kemudian penurunan daya beli masyarakat ini ada potensi masih berlanjut atau bagaimana? Ya, kalau memang pemerintah diam saja ya pasti akan terus-terusan begitu ya. Mungkin sampai berpengaruh ke resesi PDB kita, kan itu justru yang harus segera antisipatif ya. Maka tentu harus membuat satu policy gitu ya supaya ini tidak terjadi gitu. Melalui apa? Short term gitu atau fast track policy ya untuk mendorong consumption. Dari sisi consumption ya memang harus diberikan insentif ya kepada middle class ini ya, terutama yang terdampak tadi. Yang selama ini biaya paling besar kan living cost, pendidikan, kesehatan, ya termasuk juga biaya-biaya yang lain, termasuk pajak misalnya ya. Untuk sementara saya kira short term harus dilakukan, harus berani pemerintah ya. Dan ini saya kira menjadi bridging pemerintah lama ke pemerintah baru, agar market juga optimis gitu ya. Kondisi kayak gini berat nih gitu ya. Yang kedua dari sisi short termnya bagus memang kalau ada misalnya potongan untuk sisi productionnya, bagus sekali pemerintah kalau memberikan insentif, misalnya ya insentif pajak untuk pengusaha-pengusaha ya, terutama di overhead misalnya ya, supaya mereka juga harga juga bisa relatif kompetitif. Kemudian yang terakhir memang untuk consumption, untuk middle class ini harus dinaikkan income-nya ya, melalui apa gitu ya. Selain lapangan kerja ditambah ya UMP-nya juga, terutama di wilayah-wilayah yang potensial middle class-nya turun, yang dari 9,4 juta itu ya UMP-nya harus segera ya, karena UMP itu kan keluar 21 November ya. Nah tetapi kan kita agak susah gitu ya, nunggu lama, ini udah keburu deflasinya semakin bertambah gitu, semakin lama tanpa sulit gitu. Nah oleh karena itu maka ya pemerintah memang harus tanda kutip gercep ya dengan kondisi seperti ini, dan memang harus berani melakukan inovasi kebijakan di level middle class ini. Saya kira itu. Baik, itu dia. Memang ini dia kelas menengah yang harus menjadi perhatian juga dari pemerintah begitu, setelah beragam insentif yang diberikan untuk bagian bawahnya begitu ya, masyarakat tidak mampu, dan juga paling atas dengan beragam insentif yang diberikan untuk sektor industri. Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihat ke depan begitu kondisi ini, kemudian tadi meskipun harga pun di tingkat retail tidak bergerak, lebih kepada daya beli masyarakat yang akhirnya juga memang tertahan. Nah ini bagaimana nanti ke depan untuk industrinya sendiri? Ya, ke depan tentunya kami pelaku usaha dengan situasi kondisi sebagai leading sektor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga, kami belum pernah menjadi sektor prioritas. Sehingga kami yang bergerak untuk usaha pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga nggak pernah mendapatkan yang namanya insentif untuk sektor usaha. Ya, kita satu sisi berupaya ya mengikuti apa yang menjadi peraturan ya HET, mengatur bagaimana keterjangkauan harga dan lain sebagainya. Tapi kami dalam suasana seperti ini untuk bertahan, yang penting kami harus bisa bertahan. Karena kalau kami pula juga terkena dampak seperti manufaktur, industri, sektor hulu, maka konsumsi pasti akan sangat tergerus. Karena nggak ada lagi yang berjualan atau yang katakanlah menyediakan untuk masyarakat melakukan konsumsi misalnya berkurang. Nah itu memberi dampak. Nah jadi kita berharap adanya insentif
ya yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Kemudian juga kedua adalah insentif bagi masyarakat yang terdampak, ya pemerintah pasti banyak jurusnya untuk hal itu karena sudah pengalaman di COVID. Kemudian juga bagaimana, nah ini yang terakhir, menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan karena ini hal yang pokok bagi masyarakat. Kita punya inflasi itu cukup tinggi di bahan makanan dan minuman karena komoditi pokoknya memang masih berfluktuasi. Kita menuju ke akhir tahun, biasanya volatile daripada harga komoditi itu akan naik. Nah, berarti akan terpuruk lagi masyarakat untuk daya belinya. Nah, menjaga supaya tidak naik, ini mesti ada intervensi yang aktif dari pemerintah dengan kementerian lembaga dengan berbagai instrumen yang dimiliki untuk menjaga, ya, bagaimana subsidi impor sehingga harga tidak import itu beras, gula dan lain sebagainya tidak naik di akhir tahun. Bagaimana produktivitas dari produk-produk pangan kita, pertanian kita, ini perlu konsentrasi sebelum perpindahan pemerintahan ataupun juga meneruskan nanti siapa yang akan menjadi kementerian terkaitnya untuk produksi pangan. Nah ini penting. Konsentrasi kepada pangan menjelang akhir tahun agar kita tidak lebih terpuruk lagi dengan kondisi ekonomi dari sektor konsumsi rumah tangga, khususnya penyumbang kontributor terbesar dari produk domestik bruto kita. Baik Pak Roy, terima kasih atas rekomendasi yang Anda berikan juga nih terkait dengan kondisi saat ini, dan juga Pak Rizal terima kasih juga atas informasi, rekomendasi dan analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa lagi, salam sehat. Pak Rizal, terima kasih. Terima kasih banyak.